إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Tidak bolehnya seseorang bersifat gulu, melampaui batas dalam mencintai Nabi SAW. Tidak boleh seseorang itu terlalu gulu, berlebihan, melampaui batas yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas Nabi-Nya SAW dalam perkara mencintai Nabi SAW. Ada batasannya jamaah rahmatullah. Mencintai Nabi SAW ada batasan, ada koridor yang harus dijalankan, yang harus orang berjalan di atas koridor tersebut. Cinta kepada Nabi SAW tidak mutlak. Sehingga apapun yang berkaitan dengan Nabi SAW, walaupun di dalamnya ada kesyirikan dan perkara yang tidak diridhoi dan cintai Allah, maka kita tembus batas itu, kita lampaui batas itu, tidak bisa jamaah rahmatullah. Cinta kepada Nabi SAW, cinta kepada makhluk ada batasnya, ada koridor yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin, dan ayat ini mengingatkan juga kepada Yahudi dan Nasara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab." Katakan kepada mereka Muhammad. Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas arsy berfirman kepada Nabi-Nya SAW, kepada kekasihnya Nabi SAW, mengajarkan kepada kekasihnya Nabi SAW, "Qul ya ahlal kitab." Katakan kepada mereka Muhammad, manusia yang kau berdakwah kepadanya, la taqlu fi dinikum. Jangan pernah kalian, wahai ahlul kitab Yahudi dan Nasara, berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Jangan pernah melampaui batas dengan sesuatu kapasitas koridor yang Allah telah tetapkan di dalam agama ini. Ghairul haq. Kalian melampaui batas tidak di atas hak, tidak berada di atas petunjuk Nabi SAW, berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u ahwa qaumin. Dan janganlah kalian, wahai ahlul kitab, mengikuti hawa nafsu sebagian manusia. Qad dallu min qabl, yang mereka telah sesat. Wa adallu katsira, dan mereka kesesatannya banyak. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Maka ini jamaah rahmatullah, teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW mendakwahkan agama tauhid kepada Yahudi dan Nasara, maka sebagian mereka melampaui batas, tidak mau mengikuti Nabi SAW. Taklid buta kepada para nabi dan rasul mereka. Taklid buta kepada keturunan-keturunan Bani Israel. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, jangan kalian melampaui batas. Dan wahai kaum muslimin, jangan kalian melampaui batas dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan beragama kepada Allah melebihi kapasitas dari yang Allah berikan kepada kita. Dan Nabi SAW juga dengan tegas jamaah rahmatullah menyampaikan sebuah nasihat kepada kita semuanya, yang dimana hadis ini merupakan kaidah yang sangat penting dalam beragama, yang dijelaskan oleh para ulama panjang lebar, dan insyaallah nanti kita akan bahas secara khusus penjelasan tersebut. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluw fid din." Iyyakum wal ghuluwa fid din. Hati-hatilah kalian, janganlah kalian melampaui batas dalam perkara agama. Jangan keluar dari koridor batas yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kalian. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum. Karena tidak ada satupun manusia sebelum kalian ini binasa kecuali mereka melampaui batas dalam beragama. Yahudi dan Nasara binasa karena mereka melampaui batas. Mereka mengagumkan orang-orang soleh, mereka mengagumkan Nabi dan Rasul mereka. Maka Nabi SAW melaknat Yahudi dan Nasara di akhir-akhir hidup Nabi SAW. Tatkala beliau SAW berada dalam keadaan sakaratul maut, tatkala beliau dalam keadaan ingin dicabut nyawanya, maka Nabi SAW sempat menyebutkan, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi, para wali-wali orang-orang soleh mereka, di antara mereka sebagai tempat untuk sujud, sebagai tempat untuk berdoa, sebagai tempat untuk bernazar, termasuk berkaitan dengan Nur Muhammad jamaah rahmatullah. Keempat jamaah rahmatullah. Maka ini ada pembahasan khusus berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Keempat jamaah rahmatullah. Para ulama kita ditanya, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah, ghafarallahu liman wa karami, tentang perkara keyakinan Nur Muhammad. Pertanyaannya kita bacakan jamaah rahmatullah. Idza mata syakhsu wa huwa ya'taqid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bi basharin wa annahu ya'lamul ghaib wa anna tawassala bil awliya
wal amwat wal ahya qurbatun ila Allah azza wa jal, fahal yadkhulun nar wa ya'tabar musyrikan. Apabila ada seseorang meninggal dan dia dalam keadaan membawa keyakinan bahwasanya Nabi SAW bukan manusia, bukan keturunan dari anak Adam, dan dia meyakini bahwasanya Nabi SAW mengetahui perkara ghaib, bahwasanya bertawassul kepada para wali, kepada orang yang telah meninggal atau yang masih hidup, di antara amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, apakah orang tersebut dikatakan orang musyrik? Apakah orang tersebut masuk ke dalam neraka dan dikategorikan sebagai orang musyrik? Ilman annahu la ya'lamu ghaira hadzal i'tiqad. Perlu diketahui bahwasanya orang ini tidak ada keyakinan yang dia ketahui kecuali dengan keyakinan seperti ini. Wa annahu 'asha fi mantiqati ulama'uha wa ahluha kulluhum yuqirruna bidzalik. Di mana orang tersebut mati dalam keyakinan seperti ini sebab dia berada di lingkungan yang para ulama dan manusia meyakini hal tersebut. Inilah bahayanya zaman rahmatullah kalau kita berada di lingkungan yang penuh dengan kekufuran. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali. Begitu pula dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, berada di lingkungan yang penuh dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Maka salah satu sebab seseorang itu susah keluar dan berkarat dalam perkara kekufuran dan bid'ah manakala dia berada dikelilingi manusia-manusia yang berkeyakinan, apakah ulamanya atau manusia, orang awamnya yang berkeyakinan yang tidak sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Maka zaman rahmatullah Syekh bin Baz kemudian menjawab, "Man mata ala hadzal i'tiqad bi ay yataqida anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam laysa bi bashar ay laysa min bani Adam aw yataqid annahu ya'lamu al-ghaib fa hadha i'tiqad kufri ya'tabiru sahibuhu kafiran kufran akbar." Perhatikan zaman rahmatullah. Man mata, siapa yang meninggal ala hadzal i'tiqad, berada di atas keyakinan yang seperti ini, bi ay yataqid, dengan meyakini anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam laysa bi bashar, bahwasanya Muhammad ini bukan manusia biasa, ay laysa min bani Adam, atau Nabi alaihi salatu wasallam bukan dari anak Adam, atau yataqid, atau dia meyakini annahu ya'lamul ghaib, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam meyakini perkara ghaib, fa hadza i'tiqadu kufri, maka keyakinan yang seperti ini zaman rahmatullah adalah keyakinan kufur. Keyakinan yang seperti ini adalah keyakinan kufur. Ya'tabiru sahibu kafiran kufran akbar, dan orang yang meyakini seperti ini dianggap kafir dengan kekafiran yang besar. Wallahu musta'an jawaban rahmatullah. Berkaitan dengan Nur Muhammad, maka betapa banyak orang yang terjatuh dalam kekufuran. Mereka menyangka Nabi kita alaihi salatu wassalam bukan manusia, bukan dari anak Adam. Mereka menyangka Muhammad adalah cahaya yang diciptakan oleh Allah. Bahkan sebelum jauh Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Allah telah menciptakan Nur Muhammad. Dan perkataan Adai Rasyah Hashim ini sungguh sangat mengerikan dengan mengatakan Allah adalah nur, cahaya di atas cahaya, dan Muhammad adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah merupakan keyakinan orang-orang Nasara dengan menyangka Nabi Isa adalah bagian dari Allah. Maka sama dengan orang sufi yang menyangka Nabi SAW berasal dari cahaya Allah. Maka ini kekufuran zaman rahmatullah. Dan itu adalah merupakan kufur akbar, karena meyakini Nabi SAW adalah merupakan cahaya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha idza kana yad'u, maka demikianlah hukumnya apabila mereka berdoa kepada Nabi SAW atau berdoa selain dari Nabi SAW, wa yastaghitsu bih, atau dia beristighatsah dengan Nabi SAW atau beristighatsah kepada para wali, atau bernazar, atau dia bernazar, atau li ghairihi, atau selainnya minal anbiya, dari para nabi-nabi, wasalihin, dan orang-orang saleh, atau jin, atau kajin, atau malaika, atau kepada malaikat, atau asnam, atau para berhala-berhala yang lainnya. Lianna hadza sebab perkara ini min jinsi amal musyrikin, merupakan amalan daripada amalannya orang-orang musyrik terdahulu. Ka Abi Jahal, seperti keyakinannya Abu Jahal, wa ashbahihi, dan yang semisal, yang selevel yang Abu Jahal. Maka siapa saja zaman rahmatullah yang meyakini dengan keyakinan seperti ini dan kemudian mengajarkannya, mendakwakannya, membelanya, maka sama halnya dia sementara menghidupkan ajaran-ajaran Abu Jahal, tokoh kekufuran, dan orang-orang yang semisal dengan Abu Jahal. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian zaman rahmatullah sebagai penegasan
dengan apa yang kita sebutkan. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin juga ditanya dengan pertanyaan yang semisal dengan itu. Maka beliau kemudian menjawab, "Man i'taqada anna sallallahu alaihi wasallam nuran min nurillah." Siapa yang meyakini bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam nurun, dia adalah merupakan cahaya min nurillah, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, wa laysa bi basharin, dan Nabi alaihi salatu wasallam bukan dari manusia, wa annahu ya'lamul ghaib, dan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui perkara gaib, fa huwa kafirun billah, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, dan begitu pula kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa min a'da'illahi wa rasulih, maka orang tersebut merupakan di antara musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, wa laysa min awliya'illahi wa rasulih, dan orang ini bukan merupakan wali Allah dan bukan wali Rasul, lianna qawlihi, sebab perkataannya ini, hadza taksibun lillahi wa rasulihi, adalah merupakan bentuk mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mengatakan hal demikian zaman rahmatullah adalah merupakan sebagai bentuk pendustaan, kedustaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaballaha wa rasulahu fa huwa kafirun, maka barang siapa yang mendustakan Allah dan Rasulnya maka dia kafir. Wa dalil ala anna qawlihi hadza takdzibun lillahi wa rasuli qawli ta'ala, adapun dalil yang menegaskan bahwasanya perkataannya ini merupakan kedustaan, pendustaan kepada Allah dan Rasulnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul innama ana basyarum mithlukum, surah Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang nabinya, katakan kepada mereka Muhammad, sesungguhnya aku ini merupakan manusia sama dengan kalian. Maka siapa yang mengatakan Nabi SAW itu nur, cahaya dari cahaya-cahaya Allah, maka dia telah kafir dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia telah kufur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Bagaimana mungkin kita meyakini Nabi SAW adalah nur dari nur Allah Subhanahu wa taala, sementara ayatnya menyebutkan qul innama ana basyarum mithlukum, katakan kepada mereka Muhammad, aku ini manusia sama dengan kalian. Keyakinan khurafat. Kemudian Nabi SAW juga menegaskan, innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansawun wa idza nasitu fadhakkiruni, sesungguhnya aku ini adalah merupakan manusia biasa sama dengan kalian, bukan cahaya. Ansa kama tansawun, saya ini lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadhakkiruni, dan apabila aku lupa maka ingatkan aku. Jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir jamaah rahmatullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun nukilan tentang Nur Muhammad ini sangat banyak yang dijelaskan oleh para ulama, kekufuran yang ada pada keyakinan tersebut, maka terakhir kita nukilkan adalah ketika Dewan Lajnah Daimah ditanya. Lajnah Daimah ini adalah merupakan kumpulan para ulama, orang-orang yang berkompeten di dalamnya, yang profesional, yang menguasai Al-Quranul Karim, yang menguasai ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Maka mereka ditanya, hal sayyiduna Rasulullah SAW awalu khalqillah am sayyidina Adam? Apakah Nabi kita SAW merupakan manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah atau Adam? Maka kemudian mereka menjawab, awalu khalqillah minal bashar Adam SAW. Manusia yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam SAW. Bi ijma'il muslimin wa bi sarihil Quran, sebagaimana kesepakatan para ulama terdahulu maupun sampai sekarang. Ulama terdahulu sampai sekarang mereka berkeyakinan di atas pendalilan Quran dan Sunnah Nabi SAW, manusia yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah Adam, bukan Nabi kita SAW. Dan Nabi kita SAW tidak diciptakan dari cahaya, dan Nabi SAW bukan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiyuna SAW basharun min sulalati Adam, dan adapun Nabi kita SAW adalah manusia biasa, min sulalati Adam, dia adalah merupakan anak keturunan Adam SAW. Wa amma qawlu ba'dul jahlah, adapun perkataan sebagian orang bodoh, anna nabiyina awalu khalqillah, bahwasanya Nabi kita SAW adalah manusia yang pertama kali Allah ciptakan, wa annahu makhluqun min nurillah, bahwasanya Nabi kita SAW tercipta dari cahaya Allah, atau min nuril arsh, atau tercipta dari cahaya arsh, faqawluhu batilun, maka perkataan mereka batil, la asasalah, tidak ada asasnya, min sihah, dari hadis Nabi SAW yang sahih. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mendapatkan keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita, sanak famili kita,
Mereka berkeyakinan dengan keyakinan kufur, berkeyakinan dengan keyakinan yang diambil dari ustadz-ustadz ngarang, ustadz-ustadz qasas, ustadz-ustadz yang suka berdongeng. Maka ingatkan jamaah dirahmati Allah agar mereka kembali kepada Quran dan sunnah Nabi SAW. Selamatkan keluarga kita, sebab ini adalah bukan perkara main-main jamaah dirahmati Allah. Perkara yang bisa menyebabkan seseorang itu kufur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang bisa membuat seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena mereka gulu melampaui batas. Bahkan menjadikan Nabi SAW sebagai orang yang mereka berdoa, beristighatsah, meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan Nabi SAW memiliki sebuah perkara yang spesial untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tercipta dari cahaya. Beliau adalah makhluk yang pertama Allah ciptakan dari cahaya Allah. Maka ini adalah merupakan sebuah amalan-amalan atau keyakinan-keyakinan yang batil, yang tidak ada sumber pendalilannya yang sah dari Quran dan sunnah ala fahmi salafil umma. Hadza wallahu a'lam bissawab.